Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempraktikkan pencemaran lingkungan dalam pengaruh deterjen terhadap kecambahan kacang hijau. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Zahra Rizky Maharani. Yang kedua ada Bu Rini Nurhayati. Yang ketiga ada Pak Rizky Maulana. Dan yang keempat ada Bapak Gun Abdurrahim. Adapun alat dan bahan yang sudah kelompok kami sediakan adalah yang pertama air ledeng atau air PDAM, yang kedua ada kacang hijau, yang ketiga ada alat tulis, ada penggaris, ada deterjen, ada sendok, kemudian ada tisu, kemudian ada air untuk rendaman deterjen, kemudian ada air untuk pelarut, ada gelas yang nantinya diisi oleh air pelarut, dan yang di depan ada gelas untuk menyimpan rendaman kacang hijau, dan yang terakhir ada tabel pengamatan. Pertama-tama, masukkan deterjen ke dalam tempat yang sudah disediakan. Campurkan sampai deterjennya larut merata. Masukkan air deterjen ke dalam gelas yang bertuliskan 100%. Kemudian, isi wadah dengan air PDAM sampai penuh. Masukkan lagi ke dalam gelas 50%. Isi air lagi, masukkan lagi ke dalam gelas selanjutnya yang bertuliskan 25% dan 3,1%. Terakhir, masukkan air PDAM ke dalam gelas kontrol. Kemudian, masukkan tisu ke dalam semua gelas. Masukkan rendaman kacang hijau ke dalam gelas yang sudah disediakan sebanyak 10 biji. Lalu, masukkan air pelarut sebanyak 2 sendok ke dalam gelas yang berisi kacang hijau. Agar kacang hijau yang berada di gelas kontrol tidak terkontaminasi oleh air deterjen, jadi sendok untuk memasukkan air ke dalam kacang hijau harus diganti. Sekian video praktik dari kelompok kami. Hasilnya kita tunggu besok untuk mengukur terkontaminasi atau tidaknya, tumbuh atau tidaknya kecambah kacang hijau yang ada di dalam gelas ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada percobaan yang telah dilakukan pada hari pertama, dilarutkan deterjen dengan konsentrasi 100%, terdapat 6 biji kacang hijau yang tidak mengalami perkecambahan. Pada larutan yang lain, rata-rata kecambah tumbuh tetapi tidak merata. Sedangkan pada larutan kontrol, kecambah tumbuh dengan baik. Setelah 48 jam, pada larutan 100%, terdapat 4 kacang hijau yang tidak mengalami perkecambahan. Dan pada larutan lain, semua kacang hijau mengalami pertambahan panjang pada akarnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin rendah persentase deterjen dalam air, maka perkecambahan kacang hijau akan tumbuh dengan baik. Namun sebaliknya, apabila persentase deterjen semakin tinggi, maka perkecambahan kacang hijau akan terhambat. Sekian video praktikum dari kelompok kami. Sampai jumpa.